Biar balik aja. Jangan kalian nampasin lagi nanti malam ya. Pokoknya tendanya tinggal semua. Udah, biar aja. Tahu kalau mau kayak gitu kok di hotel kau. Lihatnya kan samping sini dulu. Iya. Aku lihat di situ tenda ini gerak-gerak itu. Gerak-gerak. Tentu kayak sorry ya, ada orang situ. Turun pelan-pelan. Bener ada suara mendesah gitulah. Aduh. Wow gitu kan. Aku bentak itu spontan. Woi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Spesial di malam kali ini sob, kita sudah menghadirkan seorang narasumber, dan narasumber kita kali ini adalah seorang seniman asal kota Magelang. Beliau memiliki cerita pengalaman horor yang menarik nih untuk kita bahas di malam kali ini, yaitu berbuat mesum di Gunung Merbabu. Dan gue penasaran apa yang bakal kita bahas, langsung aja kita sapa narasumbernya. Selamat malam Mas Andri. Selamat malam Bang Mange. Alhamdulillah sehat Mas Andri. Sehat selalu dan tanpa pengawet juga. Wah, tidak pakai MBG. Terima kasih banyak Mas Andri sudah datang jauh-jauh nih dari sama-sama. Magelang ya. Dari Magelang. Menyisipkan kesibukan di sana dan berkunjung ke sini nih. Tapi kesibukannya sekarang di sana lagi apa nih Mas Andri? Kesibukan rutin masih sama, saya bermusik, berkesenian, tapi saat ini sedang menekuni channel saya. Oke. Namanya Kelana Bercerita. Oh, tentang apa tuh kalau boleh tahu? Lihat aja lah nanti di channelnya kan. Oke. Nah, buat kalian langsung aja nih subscribe Kelana Bercerita. Nanti linknya gue cantumin nih di kolom deskripsi. Dan di sini Mas Andri akan menceritakan sebuah pengalaman pendakiannya. Ini di tahun 1999. Akhir 99, malam 2000. Oh, berarti di tahun baru. Iya. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Dan bagi teman-teman semua nih yang pengen menjadi narasumber di besok pagi, kalian memiliki cerita pengalaman mistis pendakian, kirim cerita kalian ke nomor WhatsApp yang ada di bawah sini nih. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Orukannya jika tidak siap. Jadi awalnya itu di tahun 1998, 1999 sampai 2000 sekian ini gunung-gunung di Magelang sedang rame-ramenya. Oke. Banyak pendaki, sampai yang namanya Merbabu itu kayak pasar malam. Ramai sekali. Waktu itu bertepatan dengan tahun baru tahun 2000. Oke. Jadi kan masih tahun 99 ya. Saya waktu itu masih SMA. Oh. Saya punya partner naik gunung ini sebenarnya bertiga. Saya, namanya Nung, nama aslinya Nur Hidayat sih, tapi orang rumah kesehariannya dia panggil Nung, sama Nining. Nining ini nama aslinya Lucia Istiningrum atau siapa ya itu kan? Nining gitu kan. Nah, si Nining ini ngajak satu temennya, cewek saya lupa namanya. Jadi kita berempat ini satu tim. Nah, pada tahun segitu itu kan belum ada handphone yang Android. Mungkin Polyphonic aja kayaknya belum pada pegang gitu kan. Jarang. Orang-orang tertentu. Ketika kita punya handphone juga pasti diem HP ini. Nggak ada yang ngubungin nomor siapa yang disimpan, teman-temannya nggak pada pegang gitu kan. Iya. Kamera digital juga belum ada. Iya. Di Magelang loh, kalau di Jakarta saya nggak tahu, tapi di tahun itu di Magelang belum ada sih aku lihat yang pegang kamera digital. Nah, waktu itu kita masih pakai kamera pocket ini. Oh, yang pakai klis itu ya? Iya, pakai klis film. Ada mereknya Fuji, ada Hori, macam-macam itu.
biasa kita iuran nih, bantingan untuk beli film. Isi 36, bonusnya 4 biasanya gitu. Iya. Nah, bonus ini kadang di depan, di belakang, kadang kebakar gitu kan. Spread, hangus gitu. Belum bisa dilihat, kan harus setelah difoto-foto baru dibawa untuk dicuci cetak waktu itu namanya, di aftrek dulu, kelihatan di klise, cetak semua gitu kan. Seperti itu dulu. Nah, kita iuran ini untuk beli roll film itu kan. Itu pun kami ini takut untuk masang sendiri karena kan katanya kalau kena sinar bisa hangus itu. Maka biasanya kita bawa sama kameranya ke tukang penjual film itu, pasangin sekalian gitu. Nah, nanti dicoba di situ. Wah, narsis cepret 1 gitu kan, itu bonusnya biasanya gitu. Berangkat kita setelah duhur berempat kan. Waktu itu memang kendaraan motor apa juga belum pada punya ya. Hanya orang-orang kaya, orang tertentu yang udah pakai motor. Lagi pula waktu itu naik gunung kok pakai motor itu kayak malah nggak umum gitu. Kurang berpetualang gitu, kurang laki gitu kan. Naik gunung ya jalan gitu, seperti itu. Nah, nggak menjadi kesepakatan tapi ini sudah menjadi kebiasaan bersama. Kalau kita berangkat itu sekitar jam 2 sampai jam 4 start dari rumah. Bis dari kampung saya Sekaran, Banyurojo menuju ke Terminal Soekarno-Hatta ini terbatas. Bisa dibilang mungkin paling cepat per 15 menit ada. Paling lama setengah jam kita nunggu. Maka kan kita berempat nih nunggu bis di situ. Ternyata orang sekampung itu banyak sekali juga yang pengen ke Merbabu. Satu kampung? Satu kampung, nggak janjian ini. Mungkin ngejar momen tahun barunya itu ya, gitu kan. Muncul ini Pak Gum, Agus, Dodi, sama almarhum Juni temanku. Loh, Merbabu lah, ngerti bareng, apa nggak rembugan, apa nggak bilang dari awal gitu. Datang lagi, ada Moyo waktu itu, ada Tri Gendut, ada banyak sekali pokoknya dari kampungku. Temennya Nining namanya Reni, aku ingat sekarang Reni. Kumpul banyak kok pokoknya, berapa ya, sekitar 25-an orang itu dari kampungku sendiri. Belum lagi nanti sampai terminal ini. Jadi dulu setiap hari Sabtu itu wajib absen ini para pendaki ini gitu kan. Di terminal itu? Terminal, kalau nggak naik Merbabu, nggak ndaki, kita punya tradisi nih biasanya kan, 1 batang rokok misalnya, ini aku nitip tolong nanti kamu hisap di pos 2. Wah gitu loh, kayak ada yang dari bawain nanas 1 gitu kan, ini dariku nanti tolong kamu makan di pos 3. Wah kayak gitulah, ada seolah-olah amanat motivasi supaya sampai atas gitu. Karena udah saling kenal kan gitu kan, satu gunung dari mana-mana punya rutinitas setiap hari Sabtu itu pasti minimal sampai base camp lah. Nah, kalau di Terminal Magelang ini kan berkumpulnya teman-teman pendaki dari manapun. Purworejo turunnya ya Magelang dulu. Dari Jogja mau ke Merbabu turunnya Terminal Magelang. Mau dari Temanggung, Wonosobo semua turunnya di Magelang dulu, dan ketika mau naik bis jurusan Merbabu itu kan satu tempat. Pasti saling kenal, pendaki dulu seperti itu. Jadi akrab semua, asik gitu ya. Oke, kita dari rumah menuju terminal bareng-bareng ini rame, ternyata kan tambah seneng kan aku. Meskipun ternyata mereka masing-masing nggak janjian, ini tim 4 orang, 5 orang, 7 orang, aku 4 orang tadi kan gitu ya. Berangkat sampai terminal, akhirnya ada bus yang menuju ke Wekas, iya kan, Wekas ke Merbabu. Kita berangkat, tas taruh di atas seperti biasa, di kap mobilnya diikat sama kernetnya biasa, kita naik. Sekitar asar pukul 4 itu rame, orang pada naik pulang dari pasar, biasanya kan barengan gitu. Nah sampai ke Wekas itu jalannya gini, naik terus tikungan. Sebenarnya itu pertigaan, depannya itu adalah gapura
jalur pendakian resmi Gunung Merbabu. Dakan kenalan, masuknya Kecamatan Pakis. Iya. Nah, dari situ kadang-kadang kita belum jalan naik sih. Nyantai dulu nongkrong-nongkrong di situ kan, ketemu nanti pendaki mana turun, wah bareng rame-rame kita jalan kaki. Dari Wekas sampai ke base camp itu semua rata-rata jalan kaki, jalanan tatanan batu-batuan terjal itu loh. Makadam ya. Makadam ya. Iya. Batu-batu yang didata Batu-batu itu. yang ditata gitu. Jadi kalau naik motor tuh pasti juga nggak enak gini-gini kan. Kita jalan kaki, panjang itu rutenya mungkin hampir 2 jam kalau nggak salah ya. 1 jam lebih. Santai, bercanda, jalannya naik, terus datar, sebelah ada lapangan voli, naik lagi hutan pinus, maju lagi, ada perkampungan sedikit, maju lagi ladang. Nah, di situ kan kalau tidak kita setar dari rumah sebelum asar sampai di situ jalan kaki kan menjelang maghrib ini sampai base camp. Mulai redup-redup sinar matahari, angin gunung mulai terasa kan, mulai dinginnya gitu kan. Kita jalan kaki gerah tapi kena angin gunung ini wah asik sekali kan. Tapi enjoy itu Mas. Enjoy karena rame. Rame dan berapapun orang itu merasa kenal. Apalagi pendaki yang rutinan. Terkenal pasti di situ. Pendaki yang rutinan sampai kayak punya power gitu loh, yang kalau dulu bilangnya rangernya gunung, tukang maki-maki orang ngawur gitu kan. Ada orang ngambilin pohon untuk api unggun kita marahin gitu kan. Itu udah yang paling lama di situ dan udah akrab sama penduduk lokal. Juga banyak kasus kan Merbabu ini ada mata air nggak tahu dari mana, ada peralonnya. Turun ke bawah, ada pendaki yang ngawur sering kehausan dipecah ini peralon. Dia minum airnya kan. Wah, kita ini yang pendaki-pendaki lama ini harus diganti, pasang sendiri di atas gitu. Kita yang bikin kayak gitu dan disetujui nih sama penduduk kampung. Sampai di base camp. Kita milih base campnya Pak Marno namanya. Pak Marno. Iya, Pak Marno. Jadi sampai di retribusi dulu bayarnya 2.500 masuknya. Per orang. Per orang. Dan bebas. Bebas mau berapa hari juga enggak. Iya bebas. 2.500 itu pun kalau pendaki yang mukanya udah nggak asing gini nggak mau dibayar. Oke. Alah, masuk gitu kan, sering kayak gitu. Pokoknya dulu itu seminim-minimnya uang dari rumah setar itu punya uang 20.000 berani naik Merbabu. 20.000. Kalkulasinya saya masih ingat. Dari rumah sampai ke terminal 2.000 rupiah. Ya. Dari terminal sampai ke Wekas 3.000 sampai 4.000 rupiah, nggak pasti. Kalau PP berapa? Sekitar 10.000 kan. Ya. Sisanya bisa buat beli mie instan sama air mineral, rokok. Masih cukup kayak gitu, iya cukup. Setelah retribusi masuk, biasanya belok kiri base campnya Pak Min. Saya nggak begitu suka karena apa? Tempatnya turun. Ya, kalau Pak Marno tempatnya naik. Jadi nongkrong di teras sambil ngerokok bisa tahu siapa yang datang. Wah, Upi dari Jogja sini tahu gitu loh. Jadi kelihatan lah ya. Kelihatan. Tempatnya agak tinggi. Saya suka di situ. Sampai akhirnya ngumpul nih penggemar base camp Pak Marno di situ kan, dari mana-mana saling kenal. Kelihatan di situ pendaki baru sama pendaki lama. Karena udah saking akrabnya. Dan banyak sekali yang hanya tidur di base camp terus besok pulang. Hanya sekedar reuni ketemu teman. Sampai sekarang saya juga masih sering komunikasi sama teman-teman pendaki lama gitu kan. Nah, saking akrabnya gitu kan jadi kayak punya tim penjaga gunung nih. Ada yang mesum, ada yang nyuri, ada yang kesurupan, ada yang apa, itu sering terjadi. Teriak aja di base camp, tolong gitu, lari semua pasti tolongin. Siap tuh berarti. Siap itu, udah nggak usah ayo. Ngapain itu? Lari semua ini teman-teman, udah sesolid itu. Iya. Kan sering ya di gunung ada pencurian, pendaki nakal apa gitu kan. Orang capek, masuk tenda, sepatu masih di luar gitu kan. Sampai di base camp Pak Marno, biasa Pak Marno itu sering jual nasi. Kenyang, istirahat dulu sambil nunggu momen. Karena
kebiasaan kita ya, banyak orang itu waktu dulu tahun-tahun sekian kalau naik gunung itu malam. Oke. Malam pasti. Oke, kita naik bareng-bareng, akhirnya suatu rombongan satu kampung ini kan, yang banyak orang ini kan lebih meriah dan saling kenal, jadi kayak piknik remaja kampung gitu kan. Iya. Jadi kayak Karang Taruna ya. Karang Taruna. Aduh. Ada kalau sekitar mungkin 17 atau 20-an orang lebih lah mungkin ya. Teman satu kampung. Satu kampung itu waktu itu. Dan tidak janjian. Enggak janjian, mereka janjian ya 3 orang, 4 orang, tapi kan ngumpulnya pasti bareng karena bisnya bareng, di terminal bareng. Bisa sama ya. Jamnya juga pasti bareng kan. Tapi kan saling ketemu di situ, bahagia kita kan. Wah, temannya banyak, oke lah gitu. Mulai naik ini. Tidak ada kejadian sih apa-apa, cukup tenang, jalurnya juga kalau Merbabu itu kan banyak persimpangan. Orang yang mengaku hafal Merbabu aja bisa nyasar loh itu. Ini nyabang ke sini. Ini nyabang ke sini, nyabang sini ketemu lagi jalur tengah. Nyabang lepas jalur yang air terjun ke kanan, sebelahnya jurang. Ini kalau lepas-lepas gini bisa lewat jalur Kopeng, nggak lewat pos 2, itu sangat mudah kesasar di Merbabu itu. Itu berangkat jam berapa Mas? Start naik? Iya. Jam 8. Jam 8 malam? Jam 8 itu termasuk awal, biasa kita naik jam 10, jam 9 gitu. Karena kita ngajak cewek-cewek ya, jadi lebih awal aja biar nyantai gitu. Nah, kebetulan si Reni ini, temennya si Ninding ini pemula, dia belum pernah naik sama sekali. Zamanku dulu yang namanya pemula itu ya Merbabu. Merbabu itu buat gunung pemula. Buat pendaki pemula Merbabu. Di zaman itu ya? Iya. Sekarang Merbabu pemula, koit. Iya ya. Padahal dulu yang namanya masih pemula Merbabu dulu aja lah. Pasti kayak gitu. Rame, terus jurangnya nggak begitu banyak. Terus ada penghalang tebing-tebing ya, kadang kayak di pos 2 itu jurang, ini ada gunung tinggi jadi angin kan nggak langsung. Secara keamanan lebih aman Merbabu, cuman bahayanya kan mudah menyesatkan tadi. Makanya pemula nggak boleh sama-sama pemula naik. Harus didampingi. Harus ada yang udah sering ke situ. Meskipun juga nggak jaminan 100% pasti nggak nyasar ya. Namanya gunung kan selalu berubah. Kita naik. Yang pertama tentu lewat ladang-ladang penduduk lah. Tapi waktu itu aku bersyukur sekali Merbabu ini paling asri. Artinya apa? Kalau di gunung-gunung lain itu waktu zaman itu ya kayak Sindoro Sumbing itu sudah hampir setengah gunung itu pertanian. Saya sering miris. Longsor gimana ya? Kalau ini gimana ya? Jadi pertanian penduduk itu bisa sampai atas gitu loh. Tapi Merbabu ini hanya di bawahnya. Hanya di lerengnya? Di lereng. Nggak jauh kok kita melewati ladang penduduk itu, sudah sampai ke hutan pinus. Mungkin milik pemerintah ya itu hutan pinusnya ya, konservasi pohon pinus-pinus gitu. Udaranya kan seger nih, kena aroma daun-daunnya, sejuk dan ramai sekali. Malam tahun baru Merbabu itu ramai. Waktu itu kalau peralatan rata-rata pada safety ya. Cuman aksesoris ini yang bikin seru. Pakai lonceng, ada yang pakai tape mini kompo, pada apa. Dulu kayak gitu mendaki gunung itu. Istirahat gitu, nyetel rock. Wah, ikut dulu. Kayak gitu dulu, nggak peduli itu rombongan mana. Nanti kenal. Biasanya gitu. Nah, tapi jarang sekali yang aneh-aneh misalnya mabuk atau apa di situ. Karena kami punya tim itu tadi, ya bisa kami evakuasi ini anak-anak ini. Kalau di base camp nggak apa-apa ya, terserah itu karena wilayahnya kampung. Resah ya urusannya sama orang kampung gitu kan. Sama warga lah. Sama warga. Kalau udah di gunungnya, orang kampung ini kan jarang punya tim keamanan sampai atas. Tim SAR juga dulu kayaknya nggak ada yang standby kayak sekarang lah, mungkin belum banyak ya. Jadi ya kami ini yang orang-orang sering kesana sering kesana jadi nyatu, seolah-olah menjadi ya relawan. Relawannya Merbabu gitu. Seneng sampai sekarang masih sering reuni kesana gitu. Nah, pos 2 kami melewati jalan biasa lah. Cuman kalau naiknya karena banyak orang jadi kesasar itu kayaknya
Begitu ya kan, rame ya ngikuti depan, ngobrol depan, oh kenal ini orang lama juga, ikutin gitu kan. Sampai pos 2 tenda-tenda udah penuh nih. Ramai banget ini Merbabu kan. Nah waktu itu saya cuman bawa 1 tenda dum. Itu aja pinjem punya temen. Tenda dum waktu itu bisa dibilang elit lah. Bisa Paling dibilang, keren tuh ya. Iya keren itu. Iya. Wah, aku pakai tenda dum 1 berdiri itu, wah banyak yang lihat kok waktu itu. Udah mewah itu. Yang lain masih tenda pakai pramuka itu loh. Berat loh itu bawanya kalau yang bukan parasut. Kayak gitu. Harus pakai tali ditarik-tarik pohon sama pohon, kalau nggak ada bingung nyarinya. Ada tetangganya bikin patok, Mas numpang ngiket, itu masih kayak gitu dulu. Iya. Jadi bener. 2 tenda jejer nggak kenal tapi numpang satu tiang. Tiang Masih buat terjadi narik. kayak gitu. Iya. Terus merek-merek produk outdoor juga belum sebanyak ini ya. Jadi orang itu kadang masih pede pakai merek-merek KW gitu lah. Yang penting safety naik aja gitu, nggak saling ejek kita dulu. Karena mungkin memang belum kenal branded outdoor gitu. Masih tulus memang daki, yang penting aman gitu. Sampai pos 2, berdiriin dum, bikin api unggun. Syaratnya nyari ranting-ranting yang di bawah. Kalau ada yang manjat, nebangin kan masih boleh bawa golok juga waktu itu. Iya. Wah, kita yang turun nih. Ada Ada kodenya nanti. Au gitu. Paham ini darurat Merbabu. Mana ini sumber suara perkutuk ini orang-orang lama. Oke. Napa Bon? Biasanya sing teriak paling fasih kayak gitu namanya Ambon, nama aslinya saya nggak tahu lah. Wardoyo atau siapalah. Ambon Ompong, ada Ambon Kriting, ada Ambon Polim kan banyak itu. Au. Kayak Ambon ke suara nih. Parah nih lari-lari ke sana. No Bon. Kayak ngawur kayak. Wah, itu. Oke. Turun. Wah, bisa dibilangin baik-baik nggak kamu gitu. Tahu nggak bahayanya ngambil pohon-pohon itu dan lain sebagainya. Udah serem-serem aja tapi nggak ada yang berani kekeras. Kecuali dia nantang atau ngelawan beda cerita ya. Tapi biasanya ngerasa bersalah sih. Sebagai peringatan Iya, ya. minta maaf. Belum lagi kadang ada yang ngelemparin monyet itu kan. Ngelemparin monyet. Kan banyak monyet di Merbabu itu. Pos 2 kan biasanya pagi hari monyet keliaran gitu. Ada yang dilempar gitu, wah marah kita kan. Kamu minta maaf sama pencipta monyet kamu dan sebagainya. Itu dulu kayak gitu. Nah, sampai di pos 2 kita istirahat seperti itu. Barang-barang yang sekiranya nggak kepake nanti di atas, kayak misalnya kayak barang-barang mati lah, sisa baju apa yang cukup dibawa aja, biasanya kita bawa. Yang bawa karir 1 orang. Nanti giliran yang lain tinggal di tenda, digembok, cekrek untuk meringankan beban ketika kita naik nanti. Karena kayak alat masak apa itu kan kayaknya cukup bawa 1 aja gitu kan. Nanti bisa numpang karena tim kita banyak, giliran masak mie juga nggak apa-apa daripada memberatkan gitu kan. Masukkan ke tenda itu. Tendaku penuh. Isinya barang-barang punya temen, nitip di sini ya nggak apa-apa. Kunci cekrek. Dah, kunci itu dibawa Nung, masih ingat saya. Gowo Nung, ya oke. Aku kan pelupa, bahaya kan. Naik pakai senter yang baterai ABC itu masih kayak gitu. Kalau udah kelamaan dipanjar, gitu, kacau itu kan. Berarti cepet buka tenda, istirahat langsung naik lagi. Naik lagi, biasa kayak gitu. Oke. Secukupnya istirahat karena memang niatnya kita muncak. Kalau niatnya cuma ngecamp di situ ya udah tidur turun. Nah, sebenarnya kan ini ngantar pemula ini kan. Orang-orang sekampung itu juga tidak semuanya pendaki lama. Ada yang baru-baru deh ya sebagian. Iya, baru-baru ya Merbabu lah gitu. Naik. Di atasnya pos 2, sebelum pos 3, si Reni ini pingsan. Aduh. Pingsan, dia gini. Terus, waduh, piye kan, panik semua kan kita. Ren. Dia ngeget gitu loh. Giginya ngancing. Aduh. Gini. Takutnya kesurupan. Ren, dengar suaraku. Oh, nyangwut. Enggak kesurupan ini. Ini
cuman kedinginan atau kecapean gitu kan. Udah istirahat dulu, istirahat. Dianget-angetin kan. Ada pendaki naik ninggalin balsem. Aku bilang jangan. Efeknya. Oke. Iya, kalau di balsem anget tapi nanti endingnya kan dingin, ada mentolnya, tambah dingin nanti. Jangan, makasih Mas, makasih tapi ini enggak ini. Kecuali kesleo atau apa bisa diurut pakai itu ya. Ini enggak ya, ini mungkin hipo ya waktu itu ya. Aku juga belum begitu paham ciri-ciri hipotermia kayak apa, tapi yang jelas ini kaku semua, geget gini. Masukin ke sleeping bed. Pinjem-pinjem nggak tahu punya siapa lah gitu. Ya kan, waduh. Yang lain karena ditinggal di tas kan sleeping bed ini. Waduh kacau ini, udahlah punya siapa nggak tahu, untung yang ada yang bawa sarung. Jadi SB itu sarung babe gitu kan. Udahlah seadanya nggak apa-apa. Selimutin, pakai sarung, anteng diem gini, rebusin minum anget lah, nggak tahu apapun itu. Nah, aku sering dititipin pesan sama bapakku almarhum dulu kalau perjalanan jauh naik gunung bawa gula merah atau gula aren, kan, untuk katanya itu sumber energi karena manisnya mungkin ya. Tak rebusin itu. Kan semua logistik kita bawa secukupnya kan, kayak kopi apa kan di situ semua secukupnya. Kadang-kadang sampai puncak nanti satu gelas ini bisa rame-rame, udah yang penting turun lagi kan, nggak pernah lama di puncak gitu kan. Aku rebusin ini gula merah itu, gula merah pakai nasting, kompor parafin waktu itu masih kan, lama banget kan, sambil isi ini kan temennya Ning digosok-gosok terus Ning biar anget gitu kan. Aku sungkan karena ini cewek gitu. Ya sungkan, paling aku pundaknya tak pijit-pijit biar sadar aja lah, jangan sampai dia pingsan gitu loh, karena udah gitu dan nggak bisa komunikasi. Kita geser kan, jangan di jalan, bikin macet, orang kan rame itu, terus banyak orang berhentiin lihat-lihat gitu kan. Kalau kelamaan saya suruh jalan langsung aja, jangan dikerubutin gitu kan, nanti pengap, udaranya nggak bagus gitu kan. Kecuali memang niat nolong kan ada ya, Mas ini pakai ini, Mas bawa ini, Mas makan ini gitu. Ada sih beberapa pendaki yang kayak gitu. Cuman kalau cuma ngerubung memang tak usir. Janganlah, jangan, ini biar rileks gitu. Anget tapi tenang gitu kan. Aku masakin, aku kasih minum kan, nggak bisa buka mulut. Coba didudukin ya, dipapah sama Nining, pegangin sama Nung tadi kan. Mulutnya tak kasih pakai sendok. Minum. Sendoknya digigit. Waduh. Susah aku ngelepasnya. Waduh, ini kalau tak paksa gigi copot gimana coba kan? Habis gitu rileks, tenang, masih gigit loh ini. Lama itu kan. Anget dulu. Ini kan gula merah tadi kan aku tuangin di gelas, nah kayak gini bahannya. Gelas stainless ya. Nah, ini kan bisa ditempel-tempel di badannya anget. Mana yang kedinginan, tempelin itu, jalanin. Ada hasilnya kok. Jatuh sendoknya. Pluk, wah alhamdulillah. Ren, iso mangap, aku bilang, bisa buka mulut gitu. Bisa gitu mangap. Oh, ini diminum, ben anget badannya. Yang namanya di gunung, air mendidih aja kita kan kadang berani minum. Nggak tahu di bawahnya bibir pecah-pecah, nggak peduli lah, yang penting selamat dulu kan gitu. Udah tak minumin itu terus, ayo lagi biar anget, biar punya tenaga gitu. Sampai dia bisa melek. Melek, udah tenang dulu, duduk, tapi jangan kelamaan, nanti kedinginan lagi. Oke. Terus kami berdiskusi ini berempat. Teman-teman masih nungguin loh, ini rombongan tadi. Tapi di bawah kita ada yang selewat-selewat, Pedri aman, udahlah, jangan dirubung. Ada yang nungguin masih duduk-duduk di pinggir jalan, jalur pendakian itu, di pinggir duduk ngerokok gitu. Satu kampung itu loh, nggak ada yang ninggal loh kami itu. Padahal beda-beda tim. Masih tetap stay buat nungguin. Ada yang di bawah kami, ada yang di atas kami, tapi minggir dari jalanan. Gokil, keren. Nungguin itu. Aman, Dri, aman sih, wes, aman iki, wes, tenang. Tapi jangan kelamaan duduk, nanti kedinginan lagi, aku bilang gitu. Turun aja ya Ren yo gitu. Nurut dia. Karena ini jalan makin naik, nanti makin tinggi makin dingin. Mungkin kamu merasa kuat, tapi teman-temanmu cemas, aku bilang gitu. Kita turun aja ya berempat ya, nggak usah jadi naik, nggak apa-apa.
Aku udah sering kok kesini gitu. Sepakat ya Nung, sepakat. Nining sepakat. Oke, turun. Kesimpulan kami turun, ternyata rombongan yang satu kampung ini banyak yang keberatan. Karena yang pemula ini banyak, yang udah sering naik itu baru Pak Gum sama siapa ya? Dodi mungkin ya. 2 orang itu sama saya. Oh. Bisa kehitung tuh ya. Iya, yang lain masih pemula semua. Jadi ini memohon, jadi kalau bisa kamu ngantar kami sampai puncak gitu. Lah ini rombonganku kayak gini gitu kan. Ini biar turun kamu naik, nggak bisa gitu. Aku bilang gitu, kami berangkat bersama ya gitu kan. Iya. Dia juga, loh kita kan juga bersama dari kampung gitu kan. Susah kan diceritain. Tapi kan ketemunya cuma di terminal ya. Dari kampung. Dari Ya? kampung memang bareng kan Iya. setarnya, cuman nggak janjian gitu ya. Loh kita kan bareng dari kampung gitu kan. Nggak bisa gitu. Bingung juga Bingung juga kan. Akhirnya oke gini. Kita bagi ya, harus ada yang merelakan, terutama cowok-cowok bantuin dia turun. Jadi aku kan berempat. Barter nih, aku mau naik tapi 3 orang ikut turun cowok. Sepakat nggak? Aku naik sepakat, nggak apa-apa. Aku nemenin naik, tapi ini juga ditemenin, nggak barter 1:1 enggak. Aku maunya barter 1:3 minimal. Alhasil 4 orang siap turun. Oke, aku turun. Karena salah satunya ini kenal sih sama keluarganya Reni gitu ya. Ada ikut rasa tanggung jawab, nanti kalau ditanya keluarganya jelasinnya aku ikut turun aku. Oke. Kenal sama keluarganya itu. Akhirnya 3 orang temanku turun, bantu cowok-cowok 4. Jadi cowoknya ada 5, ceweknya 2. Aman lah. Saya rasa aman. Si Enung ini udah berkali-kali juga naik merbabu gitu. Zaman ini kan partnerku itu. Partnerku naik sering 2 orang itu, aku pikir udah aman lah turun. Dan juga kan pasti banyak papasan pendaki naik, nggak mungkin kesasar. Kalau ada apa-apa nanti pasti banyak yang nolong gitu kan. Saya bilang, kamu nanti kalau sampai bawah tunggu kami di base camp, jangan pulang duluan daripada kami panik nyari. Oke. Mendingan aman di base camp. Makan aja di situ. Apa di situ nanti hitung-hitungannya bilang Andri gitu. Meskipun nggak punya duit tapi aman, titip nama dulu kan. Karena udah sering ke situ ya. Sering ke situ dan Iya. aman Pak Marno ini. Aku juga sering kangen sama Pak Marno. Akhirnya kami naik, bantuin teman-teman yang pemula-pemula itu. Naik sampai pos 3 menara, ya kan. Ini naik lagi, tak suruh milih. Mau ke Sarip atau Kenteng Songo. Oh. Ini jalurnya beda ini. Kenteng Songo lewat Jembatan Setan. Iya. Resikonya kayak gitu, kalian capek enggak? Capek mendingan Sarip aja. Karena sekali kaki gemetar, kamu mijak salah jurang gitu. Kanan kiri jurang kan Jembatan Setan. Tapi kalau kalian merasa mampu dan kompak, ayo Kenteng Songo nggak apa-apa. Milih Kenteng Songo mereka. Semuanya tuh. Yo, aku sama Pak Gum sama Dodi kita bagi 3. Depan, tengah, belakang. Karena ini udah biasa ya nanti. Satu istirahat semua. Jangan ada yang terus dipaksakan gitu. Ini beresiko, kita satu kampung, tanggung jawab kita semua ini sekarang gitu kan. Oke. Pelan-pelan jalan sampai Kenteng Songo. Akhirnya kita sampai puncak semuanya itu, banyak orang di situ. Istirahat, lega, ada yang sampai nangis sujud syukur karena belum pernah mengalami pemandangan yang seindah itu. Namanya juga pemula kan. Iya. Pemula naik gunung, takjub lah lihat sunrise, lihat apa kayak gitu kan. Tapi sampai puncak jam berapa tuh Mas? Masih sunrise, mungkin jam 4. Berarti? Dapet. Oh. Keren banget sunrise-nya, cerah suasana. Dan di puncak itu merbabu Kenteng Songo, nggak ada tenda, mungkin 1 atau 2 aja lah. Karena anginnya serem banget. Jadi kalau bikin tenda ada orangnya pun mungkin bisa terbang. Bahaya lah di puncak itu. Selesai itu kan pasti sampai puncak ada sunrise, pemandangan bagus, foto-foto ya. Momen foto ini kan berharga sekali waktu itu. Karena tadi roll film yang hanya terbatas jumlahnya. Nggak kayak sekarang cepet jelek hapus, cepet mudah sekali kan. Apalagi sekarang jelek diedit bisa, itu kan
terlalu biasa akhirnya kan momen foto itu. Dulu ini istimewa karena hasilnya juga kita nggak bisa dilihat di situ. Iya, benar. Penasaran, wah pengen cepet lihat gitu loh. Foto. Nah, kamera yang saya bawa ini kan saya iuran 4 orang sama 3 orang yang ke bawah. Nah, tim itu bawa, tim ini bawa, pada habis. Cepat, wah wis entek gitu kan. Ini error. Sering kayak gitu. Waduh rusak ini puterannya gini, nggak bisa ini loh, nggak bisa. Pada minta punya saya kan. Oke, minta cepet-cepet. Lama-lama aku dilematis ini kalau aku nggak mau motret dikirain pelit. Padahal ini kan pemula, momen banget, bisa sampai puncak dan lain sebagainya lah, kebanggaan luar biasa gitu. Saat itu kebanggaan seperti itu. Tapi sisi lain ini kan amanat. Hasil iuranku berempat ini kan. Karena kan udah terang. Jalurnya kelihatan jelas, ada Pak Gum, ada Dodi. Boleh aku turun sendiri itu aku. Mungkin sekitar jam 9 lah aku start turun dari Genteng Songo sendirian. Masih ramai sih di situ. Dak ketemu pendaki, turun Mas, ya biasa, ada yang kenal juga, kadang nawarin minum, oke aku bawa. Sampai di pos 2 tenda itu sudah kebuka. Oke. Tapi udah pada turun ini. Cuman Enung di situ nungguin tenda karena dia yang pegang kunci. Dia juga tanggung jawab dong. Iya. Nanti kalau teman-teman pada turun, ini titipin siapa? Kunci ini. Nungguin sendirian Di tenda. di tenda. Wih, Reni piye? Wis go medun kok. Karo saya lupa namanya, apa namanya? 4 cowok tadi. Sama Nining aman, bisa melaku kok, bisa jalan. Udah baikan gitu kan tadi. Di sini istirahat, udah makan, udah anget dan udah minta turun gitu loh. Udah, wis aman tenan, aman. Lah gue kok neng gini ya, kamu kok di sini gitu. Lah aku nunggu barang-barang, kuncinya kan saya bawa nung gitu. Oke gitu kan. Ya wis, aku ngambil barangku. Iya kan? Aku tak nyusul mereka yang di bawah. Kamu kan punya tanggung jawab ini kan. Kamu mau foto dulu, ya nung foto di situ, ngabisin jatah dia kan. Oke. Pilih angle, foto cepret, pilih mana. Sisanya nanti kita bareng-bareng di bawah. Jatahmu habis gitu, kayak gitu dulu. Aku turun sendirian, bawa karir, sendirian turun, tap. Setelah pos 2, ini ada persimpangan ini. Aku ambil kanan, karena kalau ambil kiri nyasarnya sampai yang air terjun itu jurang itu. Aku mungkin udah terbiasa lewat situ, pengen lewat jalur tengah pikirku gitu. Ambilnya kanan, nggak sadar pertigaan lagi kanan lagi, sampai kok sepi. Aku tengok kok nggak ada pendaki lain, sepi, cuman aku sendiri. Turun, ada tenda pramuka gitu, dikencang, diikat pohon sama pohon gitu. Nah udah kayak gitu, aku kan dari samping, pintu tenda menghadap ke sini karena ini jalannya. Lah aku kan dari sini, ngelihatnya kan samping sini dulu. Nah aku lihat di situ tenda ini gerak-gerak itu loh. Gerak-gerak, tentu kayak sorry ya, ada orang mesum di situ. Mesum? Ya. Prediksiku saat, karena aku kaget nih, kan di mentalku, hatiku saat itu kan masih, ini aku harus negur ini kan kayak gitu ya. Saya lupa kalau aku sendirian. Nggak ada yang denger juga kan, pasti kayak gitu. Kode itu sepi kok itu kok. Sepi, tenda ini gerak-gerak gini. Aku deketin pelan-pelan. Turun pelan-pelan. Bener ada suara mendesah-mendesah gitulah. Aduh. Gitu kan. Aku bentak itu spontan. Weh, orang mesum nang gini aku. Weh, jangan mesum di sini aku bilang gitu kan. Gerakan sama suara itu senyap. Karena aku deketin kan. Juga nggak terus takutnya kalau lagi telanjang atau apa kan aku tetap sungkan lah, etika gitu kan. Tadi aku bilang kan tenda di depanku tapi aku dari samping. Pintu tenda menghadap ke sini, jalannya depannya.
Nah, aku lewat depan tenda itu kebuka. Oh. Refleks kan aku nengok kan. Nah, gila ini, mesum siang-siang tendanya kebuka. Gila nggak itu? Ada sepatu memang 2 pasang di situ, di depan tenda. Jadi sepatu, matras itu biasa kan. Pintunya kan tirai 2 gitu kan biasa. Ini buka gini semua. Aduh. Aku lihat kosong tenda itu. Gila nggak? Kosong. Kosong. Anakku cuma nengok. Gila, kosong. Tuh. Siapa tadi kan? Lari aku. Kan denger Desahan dari jauh kan. Dari jauh gerakan dulu kan. Iya. Tenda itu petunggul. Kan nggak tinggi posisi tenda itu. Paling kalau aku berdiri segini kan. Jadi kayak gerakan siku, gerakan kepala kan. Oke, kelihatan lah. Gila, mesum siang-siang. Udah marah ini aku. Pengen tak lempar waktu itu udah. Karena aku masih ngerasa temanku banyak gitu loh. Tapi kan baru sadar kalau aku itu sendiri, sepi lewat situ gitu loh. Aduh. Aku bentak memang, agak dekat gitu, mungkin jarak 3 meter, 4 meter aku bentak. Tadi itu, "Woi, orang masuk ning kene kowe. Sopo kowe?" Aku bilang gitu. "Siapa kamu?" Tuh kan. Berhenti gerakan, senyap suara yang tadi itu, ada desahan-desahan. Saya dengar persis itu cewek yang mendesah. Kalau suara cowoknya aku nggak dengar sama sekali. Ceweknya iyalah. Gitu guys, kayak gitulah. Ini. Keluar depannya ada 2 pasang sepatu, tapi aku nggak tahu sepatu cewek atau sepatu cowok, yang jelas karena aku terus lari ya, sepatunya hitam, memang sepatu outdoor waktu itu. Tapi nggak sempet ngelihat ke arah dalam tenda. Lah wong kebuka kok, mau nggak lihat gimana ya, lihatlah, jelas kosong. Dan nggak ada orang. Nggak ada orang. Cuman ada sepatu sama matras. Udah, nggak ada tas itu. Nah, kosong, bener kosong ini. Kosong nih. Deg-degan kan ini. Waduh. Lari aku turun. Lari turun sejadi-jadinya lah. Pokoknya jalan turun. Nah, sampai turun jauh aku merasakan takut gitu kan. Nah, mulai aneh nih kan. Ketika aku berhenti kan ngos-ngosan. Dengar ada angin itu kan sejuk ya. Gerah, capek, terus angin kencang. Mungkin aku halu, mungkin itu ilusi, tapi seolah-olah di telingaku ada yang manggil. Oke. Mas, gitu. Kayak suara angin gitu loh. Tapi kok jelas sekali lafal itu. Mas, makin hilang gitu. Kayak gitu persis suaranya. Takut lagi, nengok nggak ada. Lari lagi, aku berhenti. Kayak ada yang niup dari sini, gitu loh. Ini angin tapi kok di sini nggak ada gitu. Lari lagi aku. Pokoknya sejadi-jadinya aku lari. Dalam benakku karena udah kalut, panik, sendirian. Yang penting ada jalan turun, aku turun. Ada pertigaan, aku nggak mikir panjang, ambil entah kanan entah kiri, aku nggak tahu membabi buta. Yang penting turun. Karena aku merasa hafal merbabu gitu aja lah. Mentalku soal merbabu udah kebangun, udah gede gitu loh. Jadi nggak takut seperti gunung-gunung lain, aku ada takutnya berlebih lah. Mungkin aku terus berhenti, bisa jadi berdoa dan lain sebagainya. Itu enggak, aku penting turun lah ini. Turun, aku cerita sambungin yang tadi ya. Itu hutannya udah sampai pinus-pinus. Ini udah hampir sampai bawah lah. Udah setengah gunung ke bawah lah pasti kalau udah ada hutan-hutan pinus. Itu tadi jalan turun, jadi jalannya turun gini, di sini ada cabang ketungul gitu. Kalau saya lihat kontur tanahnya kayak jalur orang nyari rumput atau jalur, jadi enggak yang limit bahasa Jawanya, enggak yang sering dilewatin orang gitu, hanya setapak, banyak rumput tumbuh, tapi bisa untuk istirahat lah. Dan aku udah mulai tenang karena aku merasa udah dekat sama lereng. Terus suara yang manggil-manggil tadi udah nggak lagi gitu kan. Mungkin tadi jelas sekali kan. Aku masih tak gini-giniin, denger lagi enggak. Aku kan takut lah sendirian. Aku istirahat di situ, nyandar dulu. Nyandar di situ, capek gini kan. Minum.
udah ngerokok, waduh ngos-ngosan itu kan. Nah, di bawahku ada suara nih. Tanah loh itu. Kayak grik grik grik. Krok grik krok. Apalagi ini kan. Aku tempelin telingaku, bener real suara itu. Jadi posisinya kayak gini lah. Aku di sini, suaranya dari sini. Ini ada jalan. Oh, oke. Nah, suara di dalam tanah. Aku maju, coba nengok ke sini, lubang ternyata. Oh. Jadi, gua lubang itu. Oke. Yang aku lihat apa? Pertama kali, ada sobekan-sobekan kain loreng tentara. Tapi sobek-sobekan ya, potongan-potongan pakaian gitu ya. Kurang jelas itu potongan celana atau baju, yang pasti jelas itu lorengnya militer kita. Oke. Berserakan di depan lubang itu. Aku kan lihatnya dari atas. Kok ada pakaian tentara di sini gitu kan. Waktu itu aku belum berpikir tentang mistik gaib, masih berpikir logis karena kainnya juga masih baru. Oh. Mungkin ini punya petani memang untuk lap atau apa gitu kan. Cuman grik-grik itu apa? Pas aku tengok itu babi hutan. Ini dilematis, aku lari takut dikejar, pasti kenceng dia. Aku jalan pelan-pelan, harus lewat mana? Ya kan, aku kan posisi di atasnya. Dia di bawah ini, ada lubang lah, bukan gua yang dalam, enggak, cuman kayak lubang mungkin sarangnya lah ya. Mungkin itu ya. Iya. Aku tengok gini babi hutan dan kelihatan ekor terus kepalanya nengok gitu loh. Positif babi hutan lah, entah gaib entah enggak. Tapi yang bikin aku heran itu tadi potongan kain-kain loreng tentara itu ya. Aku masih belum ngeh gitu ya. Jelas aku selamat dulu dari babi hutan ini. Mungkin masuk akal juga ketika babi hutan beneran, karena kan udah dekat ini sama ladang. Mungkin dia tukang ngambilin singkong atau apa disitulah, ubi atau talas di bawah, terus sarangnya naik ke atas, bisa jadi. Terus potongan kain itu bisa jadi dia memang bawa dari bawah untuk sarang dia tidur juga bisa. Mungkin milik bajunya petani atau apa kan. Aku nggak pikir panjang, aku nggak berani lagi lewat jalur utama turun. Jadi aku lewat atasnya sarangnya tadi, pelan menjauh. Udah nggak kepikiran kesasar atau apa. Karena aku sendirian kok, nggak papasan orang gitu loh. Tok, udah aku turun ke sini. Ada jalan ini. Jualan lewat jalan turun. Nah, di jalan turun itu aku kayak punya energi lebih waktu itu. Lari kok aku. Tok. Ada keanehan lagi di situ. Di setiap ada tikungan jalan, selalu ada telapak kaki sepatu tentara di situ. Oh. Aku hafal banget kalau itu telapak sepatu tentara. Hafal sekali. Karena apa? Rumahku ini kan dikelilingi militer. Hampir setiap waktu itu aku ngelihat tentara. Sepatunya model kayak apa aku sangat paham. Tiplaknya kayak apa saya hafal sekali. Bahkan kalau yang model lama itu kan ada tulisannya TNI, plek. Itu ada. Dan selalu kaki kanan. Tap. Tikungannya ke kiri, tap kaki kanan. Aku jualan ketemu kayak gitu persis, mungkin berkali-kali aku. Apa aku sedang diputer-puterin aja di sini apa ya? Kok kejadiannya sama terus gitu loh. Gila ini kan, aku panik waktu itu karena sendirian, nggak tahu minta bantuan siapa, nggak ketemu orang sama sekali. Wah, panik gitu ya. Sepatu tentara, kain tentara terkoyak, babi hutan. Waduh, keteror aku. Sampai aku punya ide nih. Aku nyari sesuatu yang mudah ditandai. Aku cari ranting, aku tancepin di sebelahnya telapak itu tadi. Udah aku jalan. Aku ngeliat telapak nggak ada rantingnya. Oh berarti aku nggak balik lagi gitu kan. Aman aku jalan terus. Perasaanku turun terus kok itu jalan. Lihat telapak yang sama lagi. Nggak ada rantingnya. Wah aku udah pede ini pasti turun. Tapi mungkin sekitar 10 menitan lah aku jalan agak panjang.
ketemu telapak yang ada rantingku tadi. Waduh. Gila nggak itu kan? Balik lagi dong. Ternyata aku balik lagi. Sendirian kan aku. Nggak tahu jam, nggak tahu waktu. Dulu jam tangan aku nggak punya gitu kan. Itu benda mewah waktu itu, jam tangan. Aku nggak punya. Wah, aku udah diem pasrah aku akhirnya kan. Di semak-semak rumput, bawah pohon-pohon pinus itu. Wah, aku tengah dah kaki ini udah cokot, capek sekali. Waduh, gini harus gimana ini aku. Ya Allah itu udah habis itu aku, nyaliku itu ciut udah. Iya. Bahkan aku serba takut, ketemu orang juga aku pasti takut ini orang beneran atau bukan. Udah keteror kayak gitu aku pasti. Akhirnya aku berdoa sebisa-bisanya lah. Berdoa kalau aku punya salah di gunung ini minta dimaafkan. Kalau aku mungkin ada kesombongan minta dimaafkan. Kalau tidak sengaja aku berbuat salah, aku kayak gitu minta maaf terus. Kayak gitu. Sepanjang pokoknya aku minta maaf kalau ada salah, aku minta tolong, aku pengen pulang, aku bilang gitu. Niat sangat kuat, aku pengen pulang dengan selamat pokoknya gitu. Ini kalau kelamaan duduk pasti pegal-pegal, kerasa banget dan malas aku berdiri. Ya kan? Sampai hampir sore kok itu. Matahari yang tadinya panas nggak terasa kok makin redup ya ini. Kayaknya udah agak sore ini. Aku jalan udahlah, aku pelan, aku pasrah, nggak mau lari lagi. Daripada aku lari kecapean, panik dan malah bingung sendiri kayak gitu kan. Udah aku pasrah lagi. Pokoknya aku berdoa, aku pasrah gitu. Jalan aku pelan udah jalan sambil nyanyi-nyanyi atau apa, masih ketemu lah gitu, tipak-tipak militer. Cuma udah aku cuekin, aku udah nggak peduli lagi gitu kan. Udah nggak peduli, aku pokoknya pengen turun minta maaf kalau ada salah. Telapak selalu kaki ini kiri apa kanan ya? Kiri selalu kiri, tikungan ke kanan, kakinya kiri. Aku nyari telapak kanannya itu nggak pernah ketemu. Nggak pernah aku nemuin, kiri semua. Jalan udah pelan-pelan, capek, istirahat sebentar, nyanyi, ngawur lah, udah ngelantur ini mulut. Wah, sendirian nggak tahu gimana, turun lagi aku, jalan pelan-pelan sampai maghrib ya, mungkin ya udah meredup itu karena aku udah nggak peduli lagi lah sama waktu, pengen pokoknya turun. Untung nggak ketemu jurang sama sekali aku. Udah pinus-pinus semua, jalannya monoton menurutku. Monoton, jalannya sama, pohonnya sama, nggak sampai gitu wes. Pokoknya aku jalan turun, aku pasrah, mau pingsan lah, aku niatnya jalan turun gitu. Lemes sendirian, tap sampai ketemu ladang. Seneng banget aku. Allah, ladang penduduk, alhamdulillah gitu. Ada lucu di situ. Apa tuh? Aku saking capeknya, saking senengnya ketemu ladangan, aku mau duduk nih. Kepleset aku. Aduh. Kepleset, yang aku dudukin kan tanah gembur ini, tanah gunung kan, gembur-gembur gitu. Ambrol ini tanah ini. Aduh. Brol, aku jatuh, gludung. Tinggi loh itu. Belum, posisinya kok empuk. Empuk, anget. Nyaman banget. Dan belum kok aku gini. Kok empuk ini, anget, udahlah. Sebentar aku di sini dulu lah aku. Sampai tak lepas, aku merem tasku, tak lepas, tak letakin. Aduh, enak banget ini aku. Sebentar lah ya, enak banget. Anget, empuk, ada plastik di sini kan. Apa kalau kamu tahu? Apa tuh, Mas? Pupuk kandang. Pupuk kandangnya petani. Iya. Masih difermentasi, jadi masih anget. Aduh, baunya tuh. Belum kerasa bau lah, sugestiku mungkin nggak tahu apa waktu itu kan. Bau itu kan setelah kita tahu. Setelah kita agak otaknya bergerak, bau ya gitu kan. Ya Allah, pupuk kandang ini. Aduh. Tahu lah bau KFS. Untung ada plastiknya, disungkup menurut orang sana kan. Jadi anget, empuk. Jalan lagi sampai hari makin gelap, tapi belum gelap sekali. Nah,
Di Tegalan atau perkebunan penduduk itu ada 3 anak kecil. 3 anak kecil. Nah, kalau sekolah mungkin seusia SD kelas 4, Oke. kelas 3 gitu ya. Cowok-cowok semua. Pakai kaos akamsi lah. Kaos biasa, nggak yang bagus, celana pendek itu kan berarti orang sini. Aku bilang, "Dek, oh Mas, mending ini. Aku kesasar ya, Dek. Ini ngendi ya? Ini di mana ini? Aku nyasar Mas, mending ini. Aku nyasar, Dek," gitu kan. Dia bisa menjelaskan, "Mas, iki ngablak Mas, iki genian." Ndeles. Jauh sekali itu dari Wekas. Genian. Genian. Nama daerahnya. Nama daerahnya. Waduh, tenan yo. Yo Mas, masih saka ngendi? Tanya. Dari mana Mas gitu kan, pakai bahasa lokal sana lah. Aku munggah saka Wekas ya. Wah, tenan Mas. Dalane aku nek balik lewat ngendi aku ngobrol sama anak itu. Tak terke masuk gitu. Dia bersedia mengantar gitu. Tak terke masuk gitu. Wih, kowe ora goleki mbokmu po bengi-bengi gitu. Kamu enggak dicari ibumu po malam-malam gini masih main gitu atau ngantar aku kan jauh gitu. Ora apa-apa Mas, enggak apa-apa. Yuk. Yang satu bilang, "Sik tak pamit sik yo." Aku sama 2 anak di situ ngobrol, yang satu entah lari kemana itu, turun. Enggak lama kok dia balik lagi. "Entuk karo si Mbok, ayo diterke." Enggak apa-apa gitu. Oh. Boleh sama si Mbok. Ayo kita antar ini. Aku ini antar. Jualan aku bisa melewati, saya hitung 3 bukit itu. Jadi kalau ini Merbabu, aku naiknya dari Wekas. Ternyata aku turunnya di sini. Kalau sini udah Kopeng ini. Sedikit lagi Kopeng. Iya, jauh kan? Ini udah ndeles ngenian tadi. Nah, aku base campnya di sini, Wekas. Jadi ini kalau turun udah jalan raya sebenarnya. Jalan raya tapi masih naik lagi kan. Base campnya dari jalan raya kan hampir 2 jam tadi jalan. Tak pikir kan aku turun udah nggak ada bus. Sama aja aku jalan kaki ngalang kan. Sini masih naik lagi ke base camp nemuin teman-teman. Aku tanya ada jalan nggak yang langsung ke sini? Ada Mas, ayo saya antar gitu. Oke, aku setuju ya lewat sini. Kalau aku nggak balik, takutnya teman-teman panik ini. Dan aku sendiri mungkin nggak yakin teman-teman masih nungguin aku sampai malam lagi kayak gitu kan. Udahlah, yang penting aku sampai base camp Pak Marno lagi. Semau nggak mau ini kan. Aku diantar sama 3 anak kecil itu. Diantar, mereka itu gesit-gesit. Ayo Mas, lari jauh gitu kan, nungguin aku kan pelan. Aku bilang, "Le, ojo ado-ado. Jangan jauh-jauh kan aku sudah anak besar nih, ada jiwa momongnya. Kalau sampai anak ini ngapa-ngapa kan repot juga." Tenang bae Mas, tenang bae gitu kan. Bahasanya kayak gitulah logatnya. Ora apa-apa, santai bae Mas. Jalan, yo wis aku pelan yo. Aku sempat tanya sih namanya tapi aku lupa karena udah lama sekali. Jenenge sapa kowe le ngene. Panjang ceritanya sambil jalan aku masih ingat ada 3 gundukan lah semacam. Waduh kok jalannya naik, aku capek banget ini. Naik. Ora dhuwur kok Mas, ora dhuwur kono kuwi. Ya, enggak tinggi katanya. Aduh tetap tinggi kan, udah capek kan. Tetap turun aman dapat bonus. Masih naik lagi. Gundukan 3 gundukan baru ketemu Kendakan. Di atasnya Wekas untungnya. Jadi kalau tadi base turun di sini, base camp di sini, aku tembusnya sini. Di tengah-tengah lah ya. Di tengah-tengah. Ini ngelewati ladang-ladang, habis gitu ada rumah. Anak itu nganternya sampai situ. "Mas, kowe ngomah ya Mas, lewat sampingi. Nanti ketemu jalan itu gitu. Lewat samping rumah ada pemukiman udah kan. Teko lewat tengah-tengah lompetan cilik nanti tembus jalan. Kono kae Wekas, kono kae Kendakan." Dijelaskan sama anak itu baik-baik. Oke, matur nuwun yo. Aku ngambil sisa apa yang aku punya tak kasihkan aku. Kalau makanan udah pada habis, minum tinggal dikit. Aku nggak tega kalau ngasih dikit kan. Aku sempat nawarin ngelak ora iki nyodo mbewe. "Ora Mas, ora, wis biasa gitu, udah biasa." Aku ngambil sisa uangku, nggak tahu, aku nggak hitung. Aku nggak berpikir pulangin nanti naik apa, aku nggak peduli lagi. Ini kayak bentuk terima kasihku ya. Dek iki meng sithik ya nek gitu jajan gitu kan.
Aku masih ingat, wah lumayan iso gitu mercon gitu, petasan gitu kan. Wah lumayan, matur nuwun Mas, matur nuwun gitu. Oh yo, wis ono niku ya aku. Maaf tenan aku. Kalau maksudnya kalau ada yang kamu pengen dari aku tak kasihkan. Nggak mau dia. Wis yo makasih yo, matur nuwun tenan saya bilang gitu kan. Saya bersyukur gitu kan. Aku noleh gini, kan aku diliatin rumahnya itu ya, nanti lewat situ ya terus makasih ya, ya aku nengok ke rumah itu jalannya lewat mana gitu, nengok aku udah hilang ini anak-anak ini, hilang, cuman hilangnya enggak terus celing enggak kemana enggak, tapi aku masih lihat 1-2 langkah jejaknya gitu loh. Saya Mas ya tap, udah nggak kelihatan lagi. Gila ini, aku sempat datengin loh itu, karena kan memang bener ini setelah gundukan kan, sebelum gundukan ada tikungan. Mungkin anak ini hilangnya di tikungan itu ya, karena saking cepat larinya. Tapi setelah tikungan itu saya lihat lurus dan puncak gundukan, jadi kelihatan kalau ini anak ini sampai mana kan gitu ya. Iya. Aku ngejar loh itu. Tapi nggak kelihatan. Nggak ada lagi anak itu. Gila, lewat mana ini? Nggak ada jalan lain. Karena kan ini ladang penduduk, mau lari kemanapun kelihatan itu udah. Nggak ada, hilangin 3 anak itu. Duh, kemana ini? Tikungan. Udahlah, aku nggak mau mikir aneh-aneh panjang lagi. Ini suasana habis maghrib kan, surup-surup gitu. Habis adzan maghrib saya masih ingat. Udahlah, aku segera ke base camp. Temu jalan asli, batu-batu itu tataan, banyak pendaki pada turun, aku malah naik gitu kan. Baru datang Mas, udah capek aku jawabnya udah kan. Seret ini kaki udah aku seret-seret gini ngelangkahnya. Sampai di base camp Pak Marno lagi, itu jam berapa ya? Jam Isya lebih kan, setengah 8-an mungkin ya. Wah, bersyukur sekali aku. Banyak yang nanya, ceritanya nanti aku bilang gitu. Aku pengen baring merebuah, ini kotor semua, mungkin baunya nggak karuan gitu kan. Habis dudukin pupuk ya. Temen-temen rombongan lain yang tadi di puncak udah pada pulang. Yang di situ cuman 4 timku tadi. Maksudnya 3 timku, 4 sama aku nungguin aku. Wah. Piye ceritanya Dri? Wah panjang ceritanya. Kusik aku ra kuat untuk ngomong pun aku males. Boleh nggak aku tidur dulu? Ini harus pulang malam ini atau besok pagi bisa gitu. Udah pesen kok sama yang temen-temennya turun bahwa aku nungguin Andri sampai sini, mungkin pulangnya nginep atau besok lagi sampaikan ke orang tuanya. Oke, tenang aku berarti. Jadi aku harus pesen kok karo Pak Gum. Aku nunggu Andri mungkin nginep semalam lagi gitu. Sampaikan ke orang tua kami di rumah gitu. Oke gitu. Nah, sebenarnya teman-teman rombongan ini juga sempat nungguin aku lama di situ. Cuman kan jadi ada yang punya janji, ada memang targetnya udah turun, akunya kemana nggak jelas lah. Sama Enung ini udah turun aja nggak apa-apa, pulang nggak apa-apa. Ini kan berangkatnya sama kami, kami yang nungguin. Tolong sampaikan pesan ke keluarga, mungkin kalau kemalaman pulangnya besok pagi. Kayak gitu. Yang penting berita ini sampai ke rumah. Sampai ke rumah. Udah lebak kelelahan. Karena terlalu panjang cerita itu. Aku nggak sempat cerita apa-apa di situ. Kamera inilah tak serahin nyogi PN, aku udah nggak mikir lagi, udah cukup aku kan. Akhirnya dihabisin di base camp itu. Foto-foto sampai paginya. Pulangnya aku paginya. Nggak kuat udah kakiku. Nggak kuat. Duit juga habis, aku nggak mikir lagi. Pagi harinya baru aku ngomong, isih donte duit pora, aku kentekan gitu. Logistik habis, minum habis, uang habis. Ada uang nggak? Kalau nggak ada, aku akan standby di sini nungguin teman-teman minta 1.000 aku turun pulang. Aku bilang gitu. Untung si Nining zaman masih punya cadangan. Ono gampang kita pulang. Aku nggak sempat cerita apa-apa di situ. Rasanya belum kuat mulutku untuk, karena sendirian ya. Kalau kejadian di gunung-gunung lain biasanya aku tim, jadi kayak aman lah ya. Supportnya besar ya, mentalnya kebangun.
Di bawah bisa cerita, bisa dong karena temennya banyak kan. Ini aku sendiri yang ngalamin. Jadi ada rasa ketakutan ketika saya ceritakan, nanti muncul lagi mereka. Takut datang lagi mereka gitu kan. Saya takutnya kayak gitu. Iya. Akhirnya nginep aku semalam, katanya tidur nggak bangun aku. Sama sekali, mungkin saking lelahnya. Bangun pagi pegal-pegal semua kaki kan. Untung kita perjalanan pulang gitu, aku pegangan pundaknya Sinung, aku kuat aku. Udah gini aku. Ya udah, sampai di situ ceritanya. Kita pulang sampai rumah selamat. Aku nggak menjelaskan panjang juga di rumah ngapa kok sampai nginep, aku sasar cuman kayak gitu. Nah, nggak panjang aku jelasin. Takutnya rumah jadi cemas lagi kalau aku naik gunung. Nyasar, kekesalan, kecapean, terus aku tidur lagi di base camp gitu. Nggak panjang aku, dan nggak mau cerita terlalu detail atau terlalu banyak di waktu itu karena saya takut menjadi teror para pendaki-pendaki ini. Oh, yang baru-barunya ya. Baru-baru nanti pada takut. Takutnya gitu. Kalau misalkan denger cerita yang seperti itu, malah makin berhenti naik. Iya, cuman aku hanya cerita aku nyasar sendirian, sepi gitu kan. Oke. Cuman kayak gitu aja aku cerita. Terus sampai situ aku tanya orang, di antara anak kecil aku cerita. Itu ceritanya Bang Mange. Itu tuh ya. Minum dulu ya. Minum dulu, Mas. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Oke, Mas Andri, ini ceritanya menarik banget nih. Ada beberapa pertanyaan mungkin yang masih belum bisa terjawab nih. Untuk Reni ini pertama kali naik gunung. Dan langsung kena sakit seperti itu. Menurut Mas Andri pada saat itu atau kesurupan atau hipotermia tuh? Enggak, itu murni kondisi badan yang enggak kurang sehat kurang aja sehat, ya. Atau mungkin dia baru memang pertama kali naik gunung. Kaget mungkin. Pertama kali naik gunung, belum bisa ngatur ritmis mungkin ya, saking menggebu ambisi puncak, tenaganya habis, bisa jadi. Istirahat terlalu lama, hawa dinginnya terlalu masuk, kaku, bisa jadi. Itu murni nggak gaib kalau menurut saya, karena itu alamiah ya. Alamiah, aku ajak komunikasi oke, dan geget-geget kejang ini aku sempat konsultasi dengan banyak orang, itu wajar ketika memang sakit gitu loh. Ngancing-ngancing gini ini ya bahaya juga kalau nggak segera diangetin gitu. Iya, mungkin kalau pada saat itu ditarik paksa sendok itu, gigi bisa lepas itu. Bisa. Iya, jadi cewek yang ompong berarti ya. Untung sendok, kalau jari kita yang masuk, putus ini pasti. Iya, ngancing kayak gitu. Langsung ini kejang ya. Iya, kejang tapi dingin gitu. Orang kejang kan panas ya. Iya. Ini aku nggak tahu nama penyakitnya apa karena aku juga belum pengalaman waktu itu ya. Yang jelas kalau saya lihat suhu badannya dingin, ayo kita angetin gitu aja lah. Ini kedingin, berarti memang dingin semua tuh ya. Dan viewer ini gejala sakit aja. Ya, terus yang kedua aku minta tolong sama Nining, tolong dilonggarin. Apa ini mungkin ada yang bikin sesek-sesek. BH-nya dilepas nggak apa-apa, tapi nggak usah dilepas bajunya. Tak suruh ngeraba lewat ini kan. Iya, untung ada temen ceweknya kan. Iya. Belakang dilepas BH-nya biar rileks semuanya. Biar nggak ada yang ketarik ya. Terus punggungnya tak suruh gosok-gosok gini, udah terus. Biar normal lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan itu aku nggak ada semacam pendidikan kayak gitu, bener apa enggak, instingku kalau dingin ya diangetin gitu lah. Sederhananya gitu. Tapi zaman itu udah ada blanket belum tuh? Apaan blanket? Emergency blanket gitu yang buat. Nggak ada lah. Nggak ada ya? Belum ya? Ada, nggak punya. Belum ada tuh. Ada. Berarti manual semuanya. Untuk dingin itu hanya jaket dan SB. Sarung babe. Tapi pada saat itu udah ada sleeping bag. Oke. Aku juga udah punya aku. Produk yang udah nggak keluar, Alpina atau apa itu. Cuman kan aku tinggal di tenda. Oh iya. Untuk apa bawa naik, kan kita nggak mau tidur di puncak. Iya kan? Udah taruh di tenda semuanya. Berarti itu minjem pendaki lain tuh? Bukan, ya satu rombongan sekampung, kayaknya Mas Tri atau Mas Moyo yang bawanya nggak iki gitu kan, karena gelap. Dan ini kan satu deret rombongan kita, siapa yang ngasih udah aku terima lah.
Sampai rumah ya biar Reni sendiri yang balikin, Nining nyari ini punya siapa, pasti punya orang kampung gitu loh. Dan ini bagusnya ini bisa berbarengan kayak gini ya. Maksudnya nggak janjian, nggak ada rencana-rencana, planning segala macem. Cuma berempat kan? Iya berempat, karena ini beda-beda teman mainnya di kampung itu loh. Oke. Ini geng ini teman main di sini. Ini umurnya lebih tua, kita lebih muda. Sungkan kalau mau ngumpul kan. Punya markas di perempatan jalan misalnya gitu. Aku sendiri nggak begitu tahu kalau mereka juga suka naik gunung gitu loh. Cuma berarti Mas Andre yang kenal cuma yang sering-sering naik gunung aja berarti ya? Kenal semua lah, itu orang kampung kok. Enggak, maksudnya yang udah pernah naik gunung itu. Yang pernah naik gunung setauku ya cuman Pak Gum, Dodi, aku, Nung sama Nining itu. Selain itu? Yang lain itu rombongan hura-hura pengen ikut aja. Berarti baru-baru banget. Baru-baru semua. Dan ingin merayakan pergantian tahun di puncak. Betul, dan mereka yakin gitu loh naik karena rame kok nungkono banyak, nanti barengannya nggak apa-apa naik aja gitu loh. Mereka mantep gitu. Karena memang momen-momennya ya di akhir tahun itu memang pasti rame. Atau mungkin ada beberapa yang sudah sering atau pernah naik gunung tapi mungkin belum pernah bareng sama aku kan bisa jadi. Atau pernah juga naik gunung lain, Sumbing, Sindoro. Kan bukan temanku main, jadi nggak mungkin ngabarin aku gitu ya. Mungkin ya juga bisa seperti itu. Karena aku lihat meskipun sederhana mereka bawa kok peralatannya dan gitu kan. Dan safety kok gitu. Nggak yang mewah loh ya, maksudnya ada juga yang punyanya tas kecil. Tapi bawa tas kresek juga, isinya apa? Jaket gitu. Sama ini. Yang penting ini bawa ini kalau darurat aman. Ada juga yang namanya Mas Mardiono kalau nggak salah. Itu dia nggak bawa tas. Gila, orang gue tas Mas ini. Tas. Dia desain sendiri baju sama celananya, pakai wearpack tahu kan? Wearpack, tapi dibikin kantong banyak sekali. Di sini minum, di sini jaket, di sini apa gitu. Berarti dia nggak bawa tas. Itu udah sekali tas berarti. Tapi itu adalah terobosan yang bagus. Mungkin ya saat itu. Dan wearpack kan hangat juga kan? Wearpack ya, pakai wearpack. Kantongnya banyak. Nggak tahu kayaknya jahitin sendiri kayaknya. Bikin sendiri. Ini apa-apa bawa semua. Mau apa? Minum ada nih. Mie di sini. Remuk-remuk itu karena duduk ngawur. Yang penting mie ini apa. Bawa semua, ada yang kayak gitu karena mungkin peralatan gunung waktu itu masih susah nyari, dan mahal. Counter outdoor belum banyak dan mahal. Iya. Tenda dum pun yang punya orang tertentu. Aku aja pinjem punya temen udah gagah sekali kok itu. Banyak kan tendanya yang pramuka itu. Kejadian aneh lagi nih, Mas Andri. Mendengar berasa kerusuk dan suara desah. Yakin banget ini perempuan. Yakin sekali. Jaraknya tidak jauh. 3 meter, 4 meter lah. Kedengeran jelas suara desahnya. Mendesah. Tapi pas dilihat tidak ada orang. Sepi, kosong. Nggak cuman desahan, gerakan juga. Iya. Itu maksudnya kira-kira kemana nih 2 orang ini? Pasti kan berdua, nggak mungkin dong sendiri. Kalau aku lihat sepatunya 2 ya. Iya, 2 pasang berarti kan 2 pasang. Cuman kalau pakai hak tinggi pasti cewek gitu kan. Itu enggak, dua-duanya sepatu sport lah. Sepatu memang untuk outdoor gitu kan. Bisa jadi kan dipakai cewek juga oke kan kayak gitu. Ada 2 pasang sepatu di situ. Matras dan tenda, hanya itu saja yang aku lihat. Orangnya kemana? Enggak ada, enggak tahu. Secepat itukah untuk kabur karena ditegur, diteriakin seperti itu? Kan tidak mungkin. Pasti ketahuan dong larinya kemana. Itu kan kalau orang, kalau bukan. Kok bisa mendesah begitu? Suara kan bisa. Aku nggak tahu itu apa ya, tapi yang jelas saya melihat dari jauh gerakan, saya deketin ada desahan-desahan mesum lah, jelas mesum di situ gerakan. Karena udah mendesah suaranya kayak gitu. Yang enak-enak begitu ya? Gitulah. Kayak gitu. Aku jalan di depannya karena memang aku niatnya ingin ya menasihati lah, jangan kayak gini di sini gitu kan. Tapi kan kok pintu kan dari samping udah kelihatan kok buka gitu kan. Gila ini kan. Mentang-mentang sepi dibuka kan gitu. Tak pikir lebih vulgar lagi nih, kacau ini, udah sakit ini anak ini kan. Kosong. Tapi sempat Mas Andri nyelinguk masuk ke
tenda sedikit kayak gitu? Ada buat memastikan benar-benar kosong apakah tempat itu? Jadi gini, terus ini tebing, ini tenda ya. Jalannya kan turun gini. Iya. Nah, dari tebing ke tenda ini nggak lebih kok dari 1 meter. Jadi aku ini udah kelihatan semua dalamnya kok. Oh, dan itu tidak ada orang sama sekali. Sama sekali nggak ada orang. Aduh, kalau menurut Mas Andri itu gimana tuh Mas? Kalau aku ngelihat ya, kalau tendanya yo tenda Manusia ya? jelas tenda manusia, sepatu manusia, cuman sosoknya itu nggak tahu aku. Masih menjadi tanya-tanya sampai sekarang. Ya karena itu menurut saya juga yo gaib lah. Iya. Karena ya aneh menurutku, di luar nalar kan, ada suara, ada gerakan, nggak ada wujudnya. Dan itu yang membuat Mas Andri ketakutan. Ketakutan, lari, dan makin bingung. Hingga pada momen dimana sempat berjalan di tempatnya itu Yang terus. sama. Yang Rasanya sama. Itu seperti kira-kira kalau misalkan Mas Andri ingat itu durasi berapa lama itu? Ke titik itu lagi, ke titik itu lagi totalnya. Sampai hingga ketemu. Aku kalau yang sampai aku bikin ranting itu kan, itu karena rasanya udah berkali-kali ya. Mungkin bisa 5-7 kali lewat jalan yang sama gitu loh. Tap kayak gini lagi, tap. Mungkin aku karena saking paniknya, saking bingungnya, dan posisinya monoton. Pohonnya semua pinus. Ya, Rumputnya semua hijau. sama ya. Jalannya semua sama, tikungan ke sini ada batu, tikungan ke sini ada batu, di tengah kayak gitu ya. Tapi kan kok jalan yang sama gitu loh, perasaan langkahku itu turun terus. Sampai aku nebak kok, habis gini pasti telapak kaki tentara sebelah kiri. Sampai inget tuh ya. Sampai inget, habis gitu pohon pinusnya kulitnya ngelopek dikit. Itu yang bikin aku terus berhenti nancepin itu. Oh, kenapa buat nandain tuh ya. Tebakanku kok tepat terus gitu ya. Oke. Buat nandain tapi malah ke situ-situ lagi juga. Sekali balik ke situ akhirnya aku udah berdoa dan pasrah. Karena nggak tahu minta tolong siapa lagi, nggak tahu mau berbuat apa lagi, mau naik lagi juga nggak mungkin. Turun juga ya udah, dari tadi itu niatnya turun. Padahal udah hutan pinus, dikit lagi paling perkebunan. Iyalah, aku hafal kan Iya. posisinya. Suhunya merbabu di zaman itu ya kan. Suhu udara gitu. Enggak kan, maksudnya udah sering kesana. Udah sering, Iya. udah mungkin hafal dari rumputnya juga kan, rumput tinggi-tinggi udah bawah dan sebagainya. Aku udah hafal lah udaranya. Bawah ini kan beda sama udara atas gitu, suhunya juga udah Dari bau-bau rumputnya juga beda ya. udah beda itu. Aku hafal banget, ini udah lembah kok, ini udah lereng kok, ini udah perkampungan sebentar lagi. Makanya kan pede aku lari pokoknya, wah balik lagi. Tapi mentelat jauh banget, hampir ke Kopeng berarti. Jauh ya. Aduh. Itu berarti antara selatan dan sebenarnya kalau ke Kopengnya masih jauh juga sih. Cuma mungkin itu pertengahannya ya. Iya, bisa jadi pertengahan Wekas sama Kopengnya. Iya. Masih jauh. Cuman kantor Koramil aku bilang, aku tanya-tanya kan, wah ada kantor Koramil. Cuman kan aku nggak sampai jalan raya. Oke. Udah deket nih sama jalan raya, tapi aku nggak mau ke jalan raya. Karena tak pikir sama aja nanti baliknya jalan kaki. Naik ke atas lagi. Via Wekas. Ada nggak yang terabas sampai ke sana gitu lah. Nah, gitu. tentang anak kecil 3 yang Mas Andri lihat. Mungkin nggak ini manusia? Kalau manusia, nggak mungkin secepat itu jalan. Kalau memang gaib itu, ngapa bisa komunikasi bisa selancar dan berkomunikasi? sepanjang itu? Gimana tuh Mas? Dan pakaiannya pakaian manusia. Manusia dan nepak berarti ya? Salah satunya pakai baju yang tokoh kartun di TV saat itu terkenal lah. Oke, Kamen Rider. Kayak gitu aku nggak hafal kan, itu anak-anak kecil kan, yang jelas Subasa atau apalah waktu itu yang terkenal. Aku hafal kok, itu sosok kartun yang lagi ngehit gitu waktu itu. Dan memang benar seperti manusia berarti. Iya, Tapi cuman kalau pakaiannya udah nggak baru lagi gitu kan. Usang. Celananya kolor. Yang aku ingat yang 2 ini hampir sama, mirip, cuman warnanya aja yang beda ya. Aku agak lupa, tapi secorak lah 3 anak itu. Cuman ini besar, sedang, ini agak kecil gitu. Nggak sebaya gitu kayaknya ya. Iya, mungkin saat berbeda ya, tingkat. kalau mungkin ini kelas
4, ini kelas 3, ini mungkin kelas 3 juga tapi badannya kecil. Enggak, kelas 2. Udah agak nalar kok ini tiga-tiganya. Oke, udah ngerti ya. Udah ngerti, cuman bahasanya juga ngerti. mungkin seusia yang posturnya kecil gitu, tapi kalau dijajarin bisa terap-terapan gini aku masih ingat. Oke. Rambutnya pendek, ada kemerah-merahan orang-orang anak-anak yang sering main keluar rambutnya merah. Panas ya. Iya, kena panas kayak gitu Nah, lah. pertanyaan saya nih, di jam segitu adakah anak kecil yang masih keluar? Ini kan udah pengen menjelang maghrib ya. Itulah yang bikin aku heran sampai sekarang. Karena jam-jam segitu orang-orang kampung apalagi di desa pasti masuk ngaji. Ya. Atau belajar atau ngaji rata-rata. Nah, aku kan apa ya, mungkin capek sampai akhirnya nggak bisa berpikir logis ke situ ya. Taunya ada anak aku tanyain gitu, oh jawab berarti manusia lah gitu. Ya, karena niat tadi pengen ditolongin ya diterima Mulai aja ya kan. takut itu ketika aku udah diantar sampai tujuan, udah terima kasih, udah ditunjukin jalan, pulang dulu mas, oh ya hati-hati, aku sempat gini masih lihat dia jalan kok, hati-hati. Aku baru nengok lagi kan, aku refleks nengok lagi, udah hilang itu aku baru takut. Belum takut beneran karena aku masih kan nggak jauh ini tikungannya tadi ya. Coba tak samperin gitu kan. Harusnya habis tikungan ini kan kelihatan anak Langsung ini punggungan lah. rutenya kemana kan, puncak punggungan ini kan, tikungan punggungan terakhir kan. Kelihatan kok rutenya, wong Tegalan kok, tanaman-tanaman apa kol itu, kobis itu kan setinggi apa sih gitu kan. Anak kecil pakaiannya kan jelas nggak mungkin sama kayak warna sayur, warna tanah kan. 3 lagi hilang, udah nggak ada anak itu. Itulah aku mulai takut. Dok 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 dok. Wah, ya takut lah. Nah, tapi di antara teman-teman yang lain nih, sama teman satu desa yang secara langsung berangkat ke Merbabu pada saat itu, dari sekian banyak teman-teman yang sekarang, bukan sekarang ya, maksudnya setelah pendagaan itu yang masih aktif lagi itu masih banyak gak? Apakah dari sebagian teman-teman yang secara dia langsung ke Merbabu ini ada yang Enggak, berhenti atau masih tetap terus naik tuh? banyak yang berhenti lah. Banyak berhenti. Karena bisa jadi kapok, bisa jadi mereka nggak benar-benar suka sama alam. Karena memang lagi momentumnya aja libur ya. Ngikut-ngikut aja. Okay. Tapi rata-rata mereka kapok karena apa namanya, perlengkapan kesiapan nggak siap gitu kan. Aduh ternyata di gunung gini gitu kan. Iya. Capek gitu kan. Udah, tapi ya yang masih aktif sampai sekarang juga masih ada sih. Masih ada? Masih ada. Si Pak Gum ini usianya mungkin udah 50-an. Kelahiran 72, sekarang berapa? Masih ndaki gunung. Masih? Iya. Masih sering ngajak saya gitu kan. Mungkin kalau yang tinggi-tinggi aku sendiri ya nggak berani. Karena ada jalan trekking kan. Lebih ngedon duluan ya, ngeliat waduh. Iya. Umur udah segini, kuat apa enggak ya? Satu, mungkin ngedon karena itu ya. Mungkin kalau anakku udah agak gede kan, anakku masih TK. Terus yang kedua masih 2 tahun. Hari ini ulang tahun anakku kan. Oh iya. Nah, kalau itu udah agak mungkin umurnya udah cukup, mungkin sama anak-anak sih naik bareng gunung tuh aku. ya. Iya. Wah, asik satu keluarga Kayak gitu pelan-pelan santai. Satu keluarga naik ke Gunung Sindoro gitu ya. Jangan Sindoro lah. Ke Merbabu lah ya. Merbabu lah. Telomoyo lah ya. Telomoyo. Itu kan bagus buat pemula tuh ya. Gitulah. Si Pak Gum ini karena sampai sekarang juga belum menikah gitu kan. Jadi belum menikah. Free aja waktunya. Dan mantep. Dia kesehariannya sejati ya. Kesehariannya aktif di memang relawan. Tim SAR atau relawan-relawan gitu. Waduh. Aktivitas naik gunungnya masih aktif. Wah, gokil, keren. Dia mengabdikan sebagian hidupnya untuk menjadi relawan. Iya. Gitu ya? Sempat aku bilang mau nggak cerita pengalaman di ini besok pagi atau di mana. Dia bilang aku banyak cerita tapi nggak bisa cerita. Nah itu. Ya udah. Gitu. Oke, Mas Andri lagi ngejalanin YouTube storytelling sekarang. Ya, YouTube storytelling. Oke. Namanya Kelana Bercerita. Kelana Bercerita. Ya, channelnya namanya Kelana Bercerita. Di situ saya storytelling, menceritakan tentang pengalaman teman-teman, termasuk tadi ada yang punya cerita menarik tapi nggak bisa cerita. Saya yang membantu menceritakan, tentu harus saya kasih improvisasi juga ya supaya lebih
menarik, hidup tapi cerita nggak itu. akan merubah esensi dasarnya. Benar. Nggak akan merubah. Itu selain itu juga pengalaman-pengalaman saya pribadi yang akan saya ceritakan di situ. Oh. Kelana bercerita. Kelana bercerita, berpetualang, bercerita. Wah, ini gokil. Nanti Silakan mampir di channel saya. untuk lebih jelasnya saya taruh di kolom deskripsi, boleh ya? Terima kasih sekali Bang Mange. Oke, terima kasih banyak nih Mas Andri udah mau Sama-sama. berbagi kisahnya lagi dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang mendengarkan. Mungkin sebelum mengakhiri video kali ini punya sepatah dua kata nih buat teman-teman yang mendengarkan cerita di malam kali ini. Kayaknya pesan-pesan itu udah banyak di depan tadi ya. Cuman satu hal paling penting adalah ketika kita di gunung sebaiknya semuanya harus diawali dengan niat yang bersih. Ya. Supaya lancar semuanya dan niat kita akan benar-benar diijabahi oleh alam semesta. Wah, oke. Kayak gitu aja lah. Dan juga safety dari segi alat pribadi ataupun tim lebih disafetikan lagi dan yang lebih penting dari itu semua tetap bawa sampahmu kembali turun. Oke, setuju. Sekarang di gunung itu sudah banyak banget sampah. Kita tidak bisa menyalahkan pendaki ini, tapi kita hanya cobalah kita sadar dan berpikir sejenak. Bawa saja sampah yang di atas itu ada sampah lu juga, maksudnya seperti itu. Iya, ya. setuju. Kita tidak menyalahkan pihak OT atau pihak yang punya warung di gunung ataupun dari teman-teman pendaki sendiri, tapi lebih ke pribadi aja mungkin. Ya, kita mulai belajar dari diri kita masing-masing. Nah, itu. Oke. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.